Oke, halo semuanya. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai titik stasioner dan kemonotonan fungsi trigonometri, yang mana materi ini terkait dengan turunan fungsi trigonometri. Jadi ini adalah penerapannya ya. Oke, jadi sebelum kita mencari apa itu titik stasioner, kita perlu pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan titik stasioner. Nah, saya akan, mengilustrasikan dengan contoh gambar saja ya. Jadi di sini kita sudah mempunyai grafik fungsi Y sama dengan sin 3X. Dan kita akan memperhatikan pada interval yang sudah ditentukan ya, interval 0 sampai 180 derajat. Oke, jadi pada interval ini kita lihat dari 0 sampai 180 derajat. Nah, untuk titik stasioner, jadi kalau bahasa saya sendiri ya, saya menyebut atau saya menganggap titik stasioner itu adalah titik perubahan ya. Titik stasioner itu adalah titik perubahan. Dan pada grafik ini saya akan langsung menandai mana sih yang disebut titik stasioner. Jadi karena rentangnya dari 0 sampai 180 derajat ini ya, kita akan memperhatikan grafiknya dari sini sampai sini saja ya. Oke, ingat kita memperhatikan di batas 0 sampai 180 derajat. Nah, yang mana sih disebut titik stasioner? Titik pertama adalah ini ya. Saya namai dengan titik A. Jadi ini koordinatnya adalah 30 derajat, 1. Kemudian titik stasioner kedua ada di sini. Ini koordinatnya adalah 90 derajat, -1. Kemudian yang ketiga adalah ini ya. Titik C yaitu koordinatnya 150 derajat, 1. Oke, seperti saya bilang tadi, titik stasioner itu adalah titik perubahan. Nah, yang mana sih, apa sih yang berubah ya? Apa sih yang berubah pada titik-titik ini? Kalau kalian perhatikan, dari 0 sampai A, grafik ini namanya monoton naik ya, karena gambarnya kan naik nih. Kemudian dari A sampai titik stasioner lainnya, yang ini ya, yang B, saya lupa namanya, grafiknya monoton turun, jadi dia bergerak turun terus, oke. Nah, kemudian dari B sampai C dia monoton naik lagi. Kemudian dari C sampai 180 derajat, sampai akhir rentang yang diminta, grafiknya turun lagi. Oke ya, jadi titik stasioner adalah titik di mana grafik itu ada perubahan monotonnya. Bisa dari naik ke turun atau turun ke naik. Oke, jadi inilah titik stasionernya, kita dapat ada 3 titik. Nah, kemudian kemonotonan ya, kemonotonan yang saya bilang tadi, jadi ada 2 jenis, bisa monoton naik dan monoton turun. Jadi kemonotonan suatu fungsi nanti jawabannya akan selalu dalam bentuk interval ya atau rentang. Nah, berdasarkan bantuan titik stasioner tadi, kita juga bisa menentukan di mana fungsi itu monoton naik dan monoton turun. Jadi kalau fungsi ini dia naik pada, nah kita tinggal lihat ya di mana grafiknya dia naik. Pertama dari 0 sampai 30 derajat. Jadi kita bisa tulis sebagai berikut, X lebih dari 0 kurang dari 30 derajat. Oke, selain di sana di mana lagi grafiknya naik, yaitu dari B sampai titik C ya. Nah, rentangnya ini adalah dari 90 derajat sampai 150 derajat, oke. Dan dari X lebih dari 90 derajat sampai kurang dari 150 derajat, oke. Jadi fungsinya monoton naik pada rentang ini. Kemudian satu lagi kita akan cari turunnya ya, turunnya pada rentang yang mana. Oke, sama kita tinggal melihat di grafik saja ya. Grafiknya turun dari titik A sampai titik B, berarti dari rentang 30 sampai 90 derajat. Jadi kita bisa menuliskannya X lebih dari 30 derajat kurang dari 90 derajat.
Kemudian satu lagi ya, grafik fungsinya turun dari C sampai 180 derajat, yaitu X itu lebih dari 150 derajat kurang 180 derajat. Oke, jadi apakah dengan untuk menentukan titik stasioner dan kemonotonan fungsi ini, kita harus menggambar grafiknya terlebih dahulu? Nah, jadi kita tidak perlu menggambar ya. Kita akan menggunakan konsep turunan fungsi trigonometri. Oke, itulah tujuan dari materi ini. Kita bisa mengetahui titik stasioner dan kemonotonannya tanpa menggambar grafiknya. Oke, saya akan lanjutkan pembahasan yang berhubungan dengan turunannya. Baik, jadi yang pertama titik stasioner. Jadi definisinya jika diketahui satu fungsi f(x), titik x sama dengan a disebut sebagai titik stasioner jika f aksen a sama dengan 0. Ingat, f aksen adalah turunan pertama. Jadi intinya kita mencari turunan pertama dari fungsinya, kemudian kita mencari titik-titik yang memenuhi saat turunan itu sama dengan 0. Oke, dan selanjutnya, selang kemonotonan fungsi trigonometri, kita juga bisa menentukannya dengan mencari turunan pertama fungsi f. Nah, akan diketahui apakah fungsi f naik atau turun pada interval AB, jadi intervalnya akan diberikan oleh soal biasanya ya, di interval apa kalian diminta mencari. Nah, fungsi dikatakan naik saat f aksen x lebih dari 0. Dan dikatakan turun saat f aksen x kurang dari 0. Nah, kalau f aksen x sama dengan 0, itu kembali ke yang tadi ya, kamu akan mendapatkan titik stasionernya. Sedangkan ingat, untuk kemonotonan fungsi, kalian akan menjawabnya dalam bentuk rentang ya. Oke, nah kita akan bahas lebih banyak di pengerjaan soal. Oke, kita coba contoh soal yang pertama ya. Tentukan titik stasioner dari fungsi f(x) sama dengan negatif 2 sin dengan sudutnya 2x min V per 2 pada rentang ini ya, 0 sampai V. Oke, jadi ingat jangan bingung dengan V ya. V itu sama dengan 180 derajat. Jadi kalau dalam soal sih lebih sering akan menggunakan V ya. Oke, nah seperti sebelumnya, kita akan mencari f aksen x sama dengan 0 untuk mencari titik stasioner ya. Itu pada f aksen x sama dengan 0. Jadi pertama-tama kita cari saja dulu turunan pertama dari fungsi ini. F aksen x, nah bagaimana cara menentukan turunan? Itu sudah saya bahas di video aturan rantai ya sebelumnya, bisa dicek lagi di sana. Nah, karena di sini adalah bentuk trigonometrinya adalah sin, dan pangkat sinnya hanya 1, jadi kita bisa langsung turunkan sinnya ya. Turunan sin adalah cos, sehingga ini menjadi negatif 2 cos. Nah, sudutnya ini mengikuti ya, 2x min V per 2. Kemudian setelah itu kita akan kalikan dengan turunan sudutnya. Turunan dari 2x min V per 2 adalah 2 ya. Oke, sehingga kita dapat f aksen x itu sama dengan 2, negatif 2 kita kalikan dengan 2 menjadi negatif 4 cos 2x min V per 2. Oke, ini adalah turunan pertamanya. Kita akan mendapatkan titik stasioner saat f aksen x sama dengan 0. Berarti ini saya ganti menjadi negatif 4 cos 2x min V per 2 sama dengan 0. Oke, untuk mendapatkan X-nya ya, jadi koefisien dari cos ini harus 1 ya, sehingga untuk menghilangkan negatif 4-nya, atau menjadikan negatif 4-nya 1, saya akan bagi semuanya dengan negatif 4, sehingga ini menjadi cos 2x min V per 2 sama dengan 0 bagi negatif 4, tetap 0 ya. Nah, sampai di sini kita akan mengubah persamaan ini agar menjadi cos sama dengan cos ya. Sehingga 0 kita akan rubah menjadi cos berapa sih yang nilainya 0. Oke, jadi cos yang bernilai 0 adalah cos 90 derajat atau cos V per 2 ya. Oke, nah sampai
untuk ini kita akan kembali lagi ke materi kelas 11 yaitu mengenai persamaan trigonometri ya. Nah, persamaan trigonometri kalau kalian ingat, jadi kalau ada bentuk cos X sama dengan cos alpha untuk mencari X-nya ada dua cara ya. Kita akan ikuti cara ini lagi, jadi menyinggung kembali materi kelas 11 ya. Nah, kita anggap 2X min V per 2 ini sebagai X dan V per 2 sebagai alfanya. V per 2-nya adalah alfanya ya. Nah, kita ikuti saja rumusnya. Rumus di sini ya. Yang pertama itu adalah X sama dengan alfa tambah 360 kali K. Nah, karena ini dalam V, kita ganti 2VK aja ya. Sehingga dia menjadi 2X kurang V per 2 sama dengan alfanya adalah V per 2 tambah 360K-nya kita ganti dengan 2V dikali K. Oke, kemudian sampai sini saya pindah dulu negatif V per 2-nya ke ruas kanan, sehingga menjadi V per 2 tambah V per 2 ditambah 2VK. Oke, sehingga menjadi 2X V per 2 tambah V per 2 menjadi V ya, ditambah 2VK. Nah, kemudian saya akan ubah ini menjadi X dulu ya. Sehingga saya akan bagi dengan 2. 2X bagi 2 sisa X, V dibagi 2 V per 2, kemudian 2VK bagi 2 menjadi plus VK. Oke, nah sampai di sini kita akan mengganti-ganti nilai K-nya ya, dengan bilangan bulat, ingat. Jadi kalau masih lupa ini bisa dicek video saya yang persamaan trigonometri ya. Nah, sekarang kita akan ganti K-nya, sehingga hasil akhirnya nanti ada di rentang 0 sampai V. Nah, pertama jelas sudah kelihatan, saya akan ganti K-nya dengan 0. Kalian akan dapat X-nya sama dengan V per 2. Ya. Karena ini V per 2 tambah 0, dan ini kan tetap V per 2. V per 2 ada di rentang ini, oke? Jadi, adakah K yang lain lagi, sehingga hasilnya ada di rentang 0 sampai V? Kalau kalian ganti K-nya dengan 1, nanti V per 2 tambah V, itu hasilnya nanti 3V per 2 lewat di rentang yang diminta ya. Sehingga jangan lagi mencari yang lain, karena tidak ada lagi dengan K lain, hasilnya ada di rentang itu. Saya akan lanjut ke cara yang kedua, yaitu ini. X sama dengan negatif alfa tambah 2VK, berarti tetap X-nya adalah 2X min V per 2, alfanya adalah V per 2, sehingga karena itu rumusnya negatif alfa, jadi negatif V per 2, ditambah 2VK. Oke, sehingga 2X sama dengan negatif V per 2 ditambah V per 2, jadi V per 2 ini pindah ruas ya, ditambah 2VK. Oke, jadi 2X sama dengan negatif V per 2 tambah V per 2 hasilnya adalah 0, ditambah 2VK. Oke, sampai sini kita akan bagi kedua ruas dengan 2, sehingga menjadi X sama dengan 0 bagi 2 tetap 0, 2VK bagi 2 menjadi VK. Oke, kita akan gantikannya. Saat kita mengganti K dengan 0, kita dapat X-nya adalah tetap 0 ya. X-nya kita akan dapat 0. X sama dengan 0. Kemudian, kalau kita ganti K-nya dengan 1, kita akan mendapatkan X 0 ditambah V. Jadi hasilnya adalah V. Oke. Nah, jadi 0 dan V ada di rentang ini ya, rentang yang diminta. Jadi masuk ya. Nah, jadi kita dapat 3 titik stasioner untuk soal ini. Tadi titik stasionernya adalah, saya tulis titik stasioner dengan TS ya. Itu adalah V per 2, urut dari terkecil ya, 0, V per 2, dan V. Jadi ada 3 titik stasioner untuk soal ini dari rentang 0 sampai V. Oke, begitulah kira-kira langkahnya untuk mencari titik stasioner.
Saya akan lanjut ke soal nomor 2. Baik, saya lanjut ke soal nomor 2. Jadi tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi ini ya, fx sama dengan negatif 4 cos dengan sudut x plus v per 3 untuk x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 2v. Jadi 0 sampai 2v rentangnya. Nah, jadi untuk mencari interval fungsi naik dan fungsi turun, pertama, jadi kita akan tetap mencari titik stasioner terlebih dahulu, mencari TS dulu ya. Jadi, mencari TS tadi adalah f aksen X sama dengan 0. Oke, kita cari dulu f aksen X ya. Turunan pertama dari negatif 4 cos, itu adalah negatif 4, kita tulis saja koefisiennya. Nah, turunan dari cos, karena cos sudah pangkat 1, langsung diturunkan saja. Turunan cos adalah negatif sin X plus V per 3. Kemudian terakhir kita kalikan dengan turunan sudutnya. Turunan X adalah 1, turunan V per 3 adalah 0. Sehingga inilah turunannya, tinggal kita kalikan saja ya. Negatif 4 dikali negatif 1 dikali 1 menjadi 4. Ya, 4 sin X plus V per 3. Oke, ini adalah turunan pertama ya dari fungsinya. Sekarang kita mencari titik stasionernya f aksen X sama dengan 0. Sehingga 4 sin X plus V per 3 sama dengan 0. Oke, kita akan membuat koefisien sin-nya menjadi 1 terlebih dahulu, sehingga kedua ruas akan saya bagi 4 menjadi sin X plus V per 3 sama dengan 0 bagi 4 tetap 0 ya. Oke, nah sampai di sini kita akan mengubah kedua ruas agar berbentuk sin sama dengan sin ya. Sehingga 0 akan kita rubah menjadi sin berapa yang hasilnya 0? Yaitu sin 0 ya. Oke, nah sampai di sini kita kembali lagi ke persamaan trigonometri ya. Persamaan trigonometri yang kita gunakan adalah rumus sin X sama dengan sin alfa. Jadi ada dua cara ya. Jadi anggap X plus V per 4 itu sebagai X dan 0-nya sebagai alfa. Oke, jadi saya akan lanjutkan di sini ya. Kita pakai yang pertama, X sama dengan alfa ditambah 360 derajat kali K. Oke, 360-nya saya ganti 2VK. Nah, X-nya adalah X plus V per 4 ya tadi. Terus sama dengan alfa. Alfanya adalah 0. Lah, kenapa saya di sini bisa jadi V per 4 ya? Salah, maaf nih. V per 3 ya. Entah kenapa bisa tiba-tiba jadi V per 4 nih. V per 3, sorry. Saya akan ganti. V per 3. Oke, ini juga V per 3, kok bisa sih? Oke, ditambah 2VK. Oke, saya akan pindahkan V per 3 ke ruas kanan, sehingga menjadi negatif V per 3 ditambah 2VK. Oke, sampai di sini kita tinggal mengganti nilai K-nya. Nah, kalau K0 tidak mungkin, karena negatif V per 3 tidak ada di rentang ini. Saya pakai K1. Sehingga X adalah negatif V per 3 ditambah 2V kali 1, yaitu 2V ya. Sehingga ini menjadi negatif V per 3 ditambah 6V per 3, yaitu adalah 5V per 3. Oke, 5V per 3 ada di rentang 0 sampai 2V. Nah, kalau pakai K2 akan lewat ya, hasilnya nanti ada 2V. Jadi untuk cara pertama kita dapat satu jawaban saja. Kita lanjut ke cara 2, yaitu X sama dengan 180 kurang alfa. Jadi X-nya tetap tadi adalah X plus V per 3. Sama dengan 180 derajat, itu adalah V ya, kalau dibawa ke V. Terus kurang alfa, alfanya adalah 0. Ditambah 360 derajat kali K itu 2VK. Oke, sehingga kita dapat X sama dengan V dikurangi
V per 3 ya, jadi pindah ruas, berganti tanda, ditambah 2VK. Ya, dapat X-nya adalah 2V per 3 ya, ditambah 2VK. Ditambah 2VK. Oke, jadi di sini K-nya akan kita ganti dengan 0 ya. Terdapat X-nya adalah 2V per 3. Oke. Kalau pakai K negatif 1 akan jadi negatif, tidak masuk di rentang. Kalau pakai K1 nanti lewat dari 2V. Oke. Nah, jadi kita dapat 2 titik stasioner di sini, yaitu 2V per 3 dan 5V per 3. Nah, untuk mencari interval, jadi karena ini dalam interval, kita akan menggunakan uji interval ya, untuk menentukan nilainya naik atau turun. Jadi ini kaitannya dengan, nanti kalian gambar garis bilangan dulu ya. Uji interval, kita akan menggambar garis bilangan. Jadi karena batas intervalnya dari 0 sampai 2V, itu akan jadi ujung-ujungnya ya. Di sini 0, di sini 2V. Kemudian kita tulis jelas yang lebih kecil, tulis dulu di kiri ya, yaitu 2V per 3. Dan satu titik lagi 5V per 3. Oke, jadi kalau kalian lihat garis bilangan ini, jadi ini terbagi ya, menjadi 3 daerah nih. Daerah pertama ini adalah 0 sampai 2V per 3, daerah kedua dari 2V per 3 sampai 5V per 3, dan daerah ketiga itu adalah 5V per 3 sampai 2V. Nah, inilah yang harus kita uji nilai masing-masing daerah ini ya, apakah dia positif atau negatif. Nah, kita mengujinya yaitu dengan uji turunan pertama ya, kita gunakan uji turunan pertama. Saya buat di sini saja. Uji turunan pertama. Uji turunan pertama, jadi turunan pertamanya tadi adalah, nah ini ya, F aksen X sama dengan 4 sin X plus V per 3. Oke, nah sekarang kita bebas mau uji daerah mana saja ya, saya uji daerah 1 saja ya, jadi saya akan ambil titik dari 0, di antara 0 sampai 2V per 3. Saya ambil 30 derajat ya, V per 6 ya. Sehingga nanti ini akan jadi 90 derajat, sin 90 derajat kan gampang ya. F aksen V per 6 atau 30 derajat sama dengan 4 sin V per 6, jadi X kita ganti dengan V per 6, ditambah V per 3. 30 ditambah 60, jadi 4 sin 90 derajat atau V per 2 ya. Nah, sin 90 derajat adalah sin 90 derajat adalah 1 ya. Sin 90 derajat adalah 1. Jadi ini jadi 4 kali 1, hasilnya adalah 4. Nah, sebenarnya yang penting kita cari adalah tanda dari hasilnya, apakah dia positif atau negatif. Nah, kita dapat hasilnya positif, jadi daerah 1 itu bernilai positif. Bagaimana dengan daerah 2? Jadi selama tidak ada akar kembar ya, tandanya akan selang-seling. Jadi kalau di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Oke. Nah, setelah kita tahu nilai masing-masing intervalnya, gampang nih sekarang. Untuk fungsi naik, itu adalah daerah yang bernilai positif. Jadi fungsi naik itu ada di rentang atau di daerah 1 dan 3. Jadi kalau saya tuliskan dari 0 sampai X sampai 2V per 3. Dan, jadi positif 1 lagi di daerah 3 ya. X lebih dari 5V per 3 kurang dari sama dengan 2V. Oke, jadi di sini ada kesalahan saya ya.
tanda ini harusnya tidak isi sama dengan. Oke, kenapa tidak isi sama dengan? Karena ini ya, saat tadi memasukkan ini, batas-batasnya saja yang isi sama dengan, karena X itu lebih dari sama dengan 0, ada tanda sama dengannya, kurang dari sama dengan 2V, jadi ini penuh. Sedangkan untuk titik stasioner wajib dia bolong ya, atau tidak penuh, jadi tandanya pasti tidak ada sama dengannya. Oke, itu untuk fungsi naik. Kemudian fungsi turun, jadi jelas lawannya ya, yaitu daerah yang bernilai negatif, yaitu di daerah 2x lebih dari 2pi/3 kurang dari 5pi/3. Oke, jadi inilah caranya menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari suatu fungsi. Intinya pertama cari dulu titik stasioner, kemudian kalian lanjutkan dengan menguji interval. Baik, sekian video penjelasan saya mengenai titik stasioner dan kemonotonan fungsi trigonometri. Saya harap video ini membantu dalam pembelajaran dan untuk mengerjakan soal. Jadi sekian dan terima kasih.